Shalom, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang baru mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Engkau. Kami ada sebagaimana kami ada adalah berkat kasih, perlindungan, anugerah Engkau dalam hidup kami. Kiranya hidup kami boleh selalu setia, kudus di hadapan Engkau, berkenan di hadapan Engkau. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan mencari kehendak Tuhan, berlututlah. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada masalah atau situasi sulit di mana kita harus membuat sebuah keputusan atau pilihan. Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimanakah caranya mengerti apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Mungkin ada yang berkata, aku seorang yang ber-IQ tinggi, bahkan jenius. Jadi mencari kehendak Tuhan adalah hal mudah. Mungkin juga ada yang berkata, aku orang yang berpengalaman, sudah makan asam garam kehidupan. Karena itu tidak perlu mengajariku untuk mencari kehendak Tuhan. Jawaban semacam ini wajar apabila segala hal orang lebih mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan akal atau logika, mengandalkan pengalaman dalam menganalisa suatu masalah. Untuk mencari kehendak Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan nalar atau logika atau isi otak, tetapi butuh kepekaan rohani. Di dalam Mazmur 143 ayat 10 dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Lalu bagaimana caranya kita dapat mencari kehendak Tuhan? Melatih lutut saudara untuk berdoa dan melatih pendengaran saudara untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Itu adalah cara jitu untuk melatih kepekaan rohani kita. Dan inilah harga yang harus dibayar. Yesaya berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini dapat kita dapatkan di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat-B. Kalau kita berusaha dengan sungguh mencari kehendak Tuhan, maka Tuhan pun tidak pernah kehilangan cara untuk menyatakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Sebab keinginan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya itu jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk mencari kehendak-Nya. Kalau kita baca di dalam 2 Tawari pasal 16 ayat yang ke-9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang bersungguh hati mencari Dia. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Dan terhadap orang yang karib, perjanjian dan kehendaknya diberitahukan kepada mereka. Itu ada dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Oleh karena itu, mari kita belajar melatih lutut kita, berdoa, melatih pendengaran kita dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Maka kita dapat mencari kehendak Tuhan. Kita akan mengerti kehendak Tuhan seperti Yesaya
yang menajamkan pendengarannya setiap hari, setiap pagi. Kita juga belajar untuk menajamkan pendengaran kita. Jika kita mendengar firman Tuhan, jika kita melatih lutut kita dengan berdoa, kiranya hidup kita memperoleh kepekaan rohani dan kita mengetahui kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, atas firman Kau yang menguatkan kami. Kiranya kami boleh belajar ya Tuhan untuk mencari kehendak-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu dengan melatih lutut kami ya Tuhan untuk berdoa, menajamkan pendengaran kami membaca firman Engkau, sehingga ya Tuhan kami dapat mengerti Engkau jika Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.